Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu setelah melaksanakan salah satu rangkaian ibadah yang disyariatkan dalam agama kita, yakni melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Walhamdulillah. Mudah-mudahan amalan kita di malam hari ini dan juga di malam-malam yang akan datang menjadi pemberat amal timbangan kita nanti di akhirat, dan menjadi sebab kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Orang-orang yang selalu memakmurkan masjid disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula," kalau kalian melihat seseorang, ya'tadul masjidah, dia selalu atau sering datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah keimanan yang benar untuknya. Artinya dia adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kenapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau baca ayat dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salata, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, maksudnya salat 5 waktu. Wa ataz zakata, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat, ini zakat mal, zakat harta. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin,
Maka asa ulaika, pasti mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Asa dalam Al-Quran kalau diterjemahkan, kalau kita lihat terjemahan, mudah-mudahan, semoga. Ya. Ini kalau orang yang nggak paham Al-Quran, dia nggak ngerti tentang uslub yang digunakan di dalam Al-Quran, dia tidak mengerti bagaimana keindahan bahasa Al-Quran, dikiranya di situ jangan-jangan belum pasti, belum tentu. Inilah framing dari orang-orang Kristen, orang-orang kafir. Mereka itu orang Islam itu semoga, mudah-mudahan, berarti nggak pasti. Kalau kita pasti katanya, karena mereka merasa apa? Mereka merasa dosa mereka dijamin oleh Tuhannya yang bernama Yesus. Nah, padahal tidak demikian. Semua kata asa dalam Al-Quran itu bermakna al-wajibah atau wajibatun, wajib, pasti. Semua kata asa dalam Al-Quran itu bermakna pasti, wajib. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu, mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya. Kita persaksikan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ummarul masajid hum ahlullah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid itu, mereka adalah keluarganya Allah. Orang-orang khususnya Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama dahulu disebutkan oleh Amr bin Maimun Al-Audi, beliau mengatakan adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan para sahabat Nabi Muhammad. Berarti dia tabaqah tabi'in. Tabi'in ketemu dengan sahabat. Wahum yaqulun, para sahabat ini mengatakan apa? Innal masajida buyutullahi fil ardi. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di dunia, di bumi. Wa innahu haqqun 'ala Allahi ay yukrima man zarahu fiha. Insyaallah. Dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang menziarahinya di dalam masjid. Maksudnya orang-orang yang datang ke masjid, ya, niatnya karena Allah. Karena di masjid itu tempat ibadah, tempat membaca Al-Quran, tempat berzikir kepada Allah, tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Orang-orang musyrik dahulu, jadi Masjidil Haram, ya, mereka klaim itu milik mereka dulu. Ya, sebelum Islam seperti sekarang. Jadi mereka mengklaim, ya, kami ini adalah orang yang paling mulia. Ya, kami adalah orang yang paling mulia. Kenapa? Karena inna ahlul haram. Karena kami adalah penduduk al-haram, ya, penduduk Masjidil Haram. Nah, wasuqatul hajj. Ya, orang-orang Quraisy mengatakan apa? Dan kita adalah orang-orang yang memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji. Ini orang-orang yang datang di Baitullah. Nah, wa ummaru hadzal baiti,
Dan kita adalah orang yang memakmurkan rumah ini, maksudnya Baitullah, Ka'bah dan sekitarnya. Wala ahada afdalu minna, tidak ada manusia yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada kita. Ya. Faqala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya apa? Inna ummaratuha atau inna imaratakum laisat ala dhalik. Kalian orang-orang Quraisy, kalian memakmurkan masjid Allah itu bukan seperti itu. Kenapa? Karena yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari menyebutkan riwayat sebelumnya bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah al-musaddiqu biwihdaniyatillah, orang-orang yang membenarkan keesaan Allah. Satu. Wal mukhlisu lahu al-ibadah, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada hari akhirat, maksudnya alladzi yusaddiqu bi ba'tsillahil mauta ahya'an min kuburihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang meyakini, yang membenarkan Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati menjadi hidup kembali dari kuburan-kuburan mereka nanti pada hari kiamat. Dan mereka wa aqamas shalah, mereka menegakkan zakat, maksudnya as-salatal maktubah, salat wajib, bihududiha, dengan batasan-batasan ketentuan-ketentuan. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman terhadap hari akhirat, itulah yang disebut sebagai pemakmur masjid Allah. Bukan sebagaimana klaimnya orang-orang Quraisy. Iya, memang mereka dulu di situ. Dulu mereka yang memakmurkan, mereka yang meramaikan, tapi bukan memakmurkan yang seperti itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Makanya Allah bantah mereka. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi dia datang ke masjid, dia ramaikan masjid Allah dalam rangka apa? Dalam rangka mentauhidkan Allah. Dia datang ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, salat 5 waktu, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah dan seterusnya. Dan ini semua jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat dengan sangat jelas di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Baik di pagi hari atau di malam hari. Karena memang masjid itu tempat ibadah. Orang yang beribadah di masjid, umpamanya dia sholat atau baca Al-Quran atau berzikir, itu beda rasanya kalau dia beribadah di rumah. Kalau di rumah Pak, dia baru baca target satu Ramadan, satu Al-Quran 30 juz, bacanya di rumah. Pas dia baca di rumah, dia baru baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih. Dia lihat bantal di sampingnya, ada bantal di rumahnya. Hudal lil muttaqin. Baring dulu lah, baring sandar. Iya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lama. Baru 5 ayat Pak, udah baring dia. Gak sampai 10 ayat tidur. Beda kalau di masjid Pak. Antum di masjid itu baca Alif Lam Mim. Di samping kiri kanannya antum orang baca Al-Quran juga. Antum mau tidur gimana? Jangankan tidur, mau baring nyender aja malu kita. Orang datang ke masjid kok baring, kok tidur. Bukan berarti dilarang baring, dilarang tidur di masjid. Boleh tidur di masjid itu boleh. Ya, ada tulis di dinding, dilarang tidur di masjid. Nah, antum melarang yang tidak dilarang oleh Allah Pak. Nah, ya, sebaiknya
Ya, diarahkan. Jangan pakai kata dilarang tidur di masjid. Yang paling lebih ekstrim, diharamkan tidur di masjid. Ya akhi, subhanallah, dulu di zaman Nabi masjid itu tempat orang ahlus sufa itu tidur di situ, tinggal di situ, makan di situ, tinggal di situ. Nah, diarahkan dengan baik, pakai diksi-diksi yang baik. Ya, masjid itu milik kaum muslimin, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, DKM yang top itu kalau mereka kelola dana yang ada di masjid untuk manfaat bagi kaum muslimin. Dia masuk, Pak, orang masuk di Masjid Al-Istiqomah, Masya Allah, masjidnya wangi, adem. Ya, semangat enggak Pak kalau kira-kira masuk masjid kayak gini, semangat enggak ibadahnya? Semangat. Imamnya mau baca 2 juz 3 juz pun ayo gas. Iya kan? Tapi kalau masjidnya banyak saldonya, masuk panas, pengap, bau, berarti ada sesuatu. DKM-nya nggak jaga masjidnya. Nah, kan begitu. Itu ngapain tuh saldo sampai puluhan juta itu ngapain? Untuk apa? Itu saldo uang itu untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Fasilitas masjid, orang beribadah enak, nyaman. Mau contoh? Antum mau lihat contoh? Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Mereka servis habis-habisan, Pak. Itu satu marmer, satu lantai itu bisa beli satu rumah di Indo. Iya. Satu marmer itu bukan kaleng-kaleng itu marmernya. Diimpor langsung dari tempat marmer terbaik di dunia. Panas sepanas apapun ya marmernya nggak panas. Subhanallah, bagaimana mereka servis masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada pembahasan. Jadi masjid itu adalah tempat untuk kita beribadah. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Idza jaa Ramadan, kalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Sebagian riwayat disebutkan maruratul jin, jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Kalau jin-jin yang receh-receh itu masih ada, Pak. Ya. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia ada. Orang kita puasa dia pagi-pagi ngerokok. Ya. Lebih parah lagi kalau dia live rokok. Bulan Ramadan, Muslim. Ya. Makan di pinggir jalan. Walaupun kita adalah orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Boleh nggak Pak laki-laki makan di siang Ramadan? Laki-laki makan di siang Ramadan boleh nggak? Ya, dirinci. Kalau dia musafir boleh, kalau dia bukan musafir nggak boleh. Atau dia orang yang sakit yang nggak mampu untuk puasa. Ya, boleh dia nggak puasa, tapi jangan dia makan depan orang puasa. Tidak menghargai, tidak menghormati. Nah, di masjid, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan, semua potensi-potensi kebaikan dibuka lebar oleh Allah. Potensi-potensi untuk berbuat maksiat ditutup, disempitkan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Supaya kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di hadis tersebut, fayunadi munadin, ada suara yang memanggil, ya bagiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, kemarilah. Inilah saat, inilah waktunya. Datang ke masjid, Pak. Antum melihat orang-orang baca Al-Quran, ikut kita semangat, pengen juga baca Al-Quran. Kita lihat ada orang-orang sholat, ya, semangat kita ikut juga sholat. Pagi kita puasa, malamnya kita ikut sholat tarawih berjamaah. Wa ya bagiyas syarr aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, yang menginginkan kejelekan, yang menginginkan maksiat, aqsir, kurangilah, stop. Dibuka sedemikian lebar kesempatan emas bagi kita untuk meraih keutamaan yang Allah janjikan. Setiap malam itu, di setiap malam Ramadan, ya, Allah bebaskan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka.
Setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan Allah ampuni hamba-hambanya. Orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan maghfirah, bulan ampunan. Setiap malam. Bukan 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam, enggak. Setiap malam. Walis saim da'watun mustajabah. Untuk orang yang puasa itu ada doa yang mustajabah, Allah pasti kabulkan doanya. Sebagian riwayat disebutkan hatta yuftir, sampai dia berbuka. Sebagian riwayat disebutkan hina yuftir. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah ketika dia berbuka. Artinya ketika dia berbuka puasa, ya, sedang berbuka puasa, dia berdoa, itu detik-detik dikabulkan doa. Ya, tapi banyak yang lupa. Kalau udah buka puasa, udah ada kolaknya, ada teh manisnya, ada es telernya, ada jus alpukatnya, semua dibantainya. Lupa dia berdoa kepada Allah. Itu waktu mustajabah, Pak. Ya. Sebagian riwayat disebutkan hina yuftir atau hatta yuftir, sampai dia berbuka. Artinya kalau sampai dia berbuka, dari durasi puasanya dari awal subuh sampai maghrib itu durasi di mana Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Tapi kadang banyak juga yang lupa. Kenapa? Karena dia puasa habis sahur, ya, masih mending kalau sholat subuh. Kadang ada orang sahur, dia sahur jam 2, jam 3, kadang sampai jam 1, jam 2 makan, kenyang. Kalau sudah kenyang, ngantuk. Kalau ngantuk, tidur subuh nggak sholat. Tidur terus, tidur jam 7, 8, 9 zuhur, asar dekat maghrib baru dia bangun. Enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar. Mana doanya? Sibuk dia tidur. Terus nanti dia bilang, Ustaz, tidurnya orang puasa kan ibadah. Ya, iya memang benar. Kalau orang yang berpuasa itu durasinya itu dihitung ibadah semua, termasuk tidurnya, iya. Tapi jangan juga tidurnya 24 jam. Ya. Tidur silahkan tidur. Jangan jadikan puasa itu sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Jangan. Kesempatan, Mbak. Berdoa, minta kepada Allah, itu paling mudah itu. Berdoa, minta kepada Allah. Allah kabulkan doa-doa kita insyaallah taala. Nah ini semua jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan di masjid, insyaallah kita akan rasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakmurkan, meramaikan masjid Allah, ini orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka menjalankan perintah-perintah Allah, mereka melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar meramaikan, bukan. Karena ada juga orang di masjid, ya, main alat-alat musik di masjid, Pak. Gendang-gendang pukul, ya. Padahal masjid itu enggak cocok untuk hal-hal seperti itu. Nabi yang ingatkan, masjid itu enggak cocok untuk ucapan-ucapan manusia yang sia-sia belaka, itu enggak cocok. Ya, karena masjid itu tempat apa? Tempat beribadah, qiraatul Quran, tempat salat, qiraatul Quran, tempat berzikir mengingat Allah. Dahulu ada seorang Arab Badui yang datang kencing di masjid. Ketika dia kencing di masjid, sahabat, ya, ingin menegur dengan keras orang tersebut. Kalau dulu masjid enggak kayak gini, Pak, ya, karpet, ya enggak. Dulu masjid itu lantainya itu tanah, ya, hanya ada batas-batas yang menunjukkan itu adalah lingkungan masjid, tempat untuk beribadah, ya. Maka ketika dia kencing, sebagian sahabat ingin menghardik orang tersebut, ingin menegur orang tersebut. Kenapa? Karena para sahabat cinta terhadap masjid. Ya, maka dilarang, ditahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibiarkan orang itu kencing, bahkan walam tub'atsu mu'assirin, dan bukan diutus untuk memberatkan, ya, merepotkan orang, bukan, tapi memudahkan. Ketika si Arab Badui ini, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Nabi, ditegur baik-baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Selesai dia kencing, dia ditegur baik-baik, maka si Arab Badui ini bilang apa? Saking gembiranya dia ditegur oleh Nabi dengan cara yang baik. Ya, kata orang Badui ini, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Masya Allah. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah aku dan Muhammad, yang lainnya enggak usah. Saking gembiranya dia, Pak. Nabi tegur dengan cara yang baik. Nabi ingatkan, ini masjid, enggak cocok kamu berbuat seperti itu. Di sini itu tempat ibadah, tempat baca Al-Quran, tempat berzikir, tempat mengingat Allah, bukan tempat buang air. Ditegur baik-baik, Pak. Nah, apalagi kalau orang yang cuma numpang di masjid, mungkin dia capek ya, mungkin dia cuma baring, langsung diusir macam tikus. Ya. Kok boleh? Nah, jangan begitu, Pak. Biarkan dulu dia istirahat sebentar. Nanti kalau dia sudah bangun, ingatkan, Pak, kalau mau istirahat di belakang saja. Jangan di sini, karena di sini nanti takutnya begini-begini. Diingatkan baik-baik. Jangan diusir-usir. Nah, karena masjid itu milik Allah, bukan milik kita pribadi. Masjid ini milik Allah. Orang-orang yang ikut ya berkontribusi untuk memakmurkan masjid, termasuk dalamnya dia servis masjid, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia luangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan hartanya, bagaimana supaya masjid ini benar-benar makmur, banyak orang-orang datang beribadah di dalamnya. Semakin banyak orang beribadah, semakin besar pahala yang didapatkan. Ini karpet ini, Pak, yang dipakai ini, selama masih karpet ini dipakai, ya, orang yang beli karpet ini akan terus dapatkan pahalanya. Ini kan ada berapa saf? 1, 2, 3, 4, 5 sampai di belakang. Berarti semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahala orang yang beli karpet itu. Nah, makanya di Arab Saudi itu mereka berlomba-lomba, Pak. Berlomba-lomba. Setiap raja yang memimpin itu pasti ada perluasan. Coba antum perhatikan. Ada saja rombakan perluasan yang intinya mereka juga ingin ambil andil untuk meraih apa? Pahala jariah. Karena masjid itu kalau dipakai digunakan untuk ibadah, maka orang-orang yang menyumbangkan hartanya untuk ibadah tersebut, untuk masjid tersebut, dia juga dapat pahalanya. Mengalir terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, tapi nggak mungkin juga karpetnya sampai kiamat, Pak, ya. Nggak ganti-ganti, diganti, kadang diganti lagi, diganti terus. Nah, bisa jadi orang yang membangun masjid ini, ya, dahulunya dia bukan siapa-siapa. Karena dia yang jadi apa namanya, orang yang mengajak manusia, panggil teman-temannya, ayo dia pikirkan, ayo kita bangun masjid ini di Duren Sawit ini, kita bangun masjid begini-begini, direncanakan. Nah, orang yang ikut andil di situ dapat pahalanya juga, insya Allah. Nah, termasuk orang-orang yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid. Nah, itu masuk dalam kategori pahala jariah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pembahasan kita di malam hari ini tentang keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka adalah orang-orang yang dipersaksikan keimanan yang benar kepada Allah. Ada ayat dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu kampung, dalam surat Al-A'raf ayat 96, penduduk satu kampung, penduduk satu negeri, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kami akan bukakan untuk mereka, kami akan berikan kepada mereka barakatin. Itu jamak dari kata barokatun. Barokatun itu satu berkah. Berkah itu artinya kasratul khairi wa dawamuhu. Banyak kebaikan dan terus continue-nya kebaikan itu. Itu satu. Kalau dua, barokatani. Kalau banyak, barokatun. Jadi keberkahan, kebaikan-kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala berikan dari langit dan dari bumi, berkah, Pak. Kalau penduduknya beriman dan
bertakwa. Coba diperhatikan, kita komparasi dengan ayat dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, dalam surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ciri orang beriman. Kemudian Nabi kuatkan dalam hadisnya, beliau tafsirkan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, kalau kalian melihat ada seseorang yang terbiasa datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah keimanan untuknya. Jadi kalau penduduk satu negeri itu, satu komplek umpamanya, mereka sering datang ke masjid, Pak, berarti mereka ini adalah ahlul khair. Mereka inilah yang dijanjikan Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Makanya kalau kita ingin melihat satu kompleks, satu tempat, satu pemukiman, kita mau lihat ini pemukiman yang baik atau tidak, lihat masjidnya. Lihat masjidnya, Pak. Kalau masjidnya makmur, itu insya Allah baik-baik semua orangnya di situ. Ya. Tapi kalau masjidnya sepi, itu hati-hati. Sebaliknya. Makanya di antara orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, Nabi pernah menyebutkan sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi al-yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sudah pernah dengar, Pak, ya? Matahari didekatkan, ya. Manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Tidak pakai pakaian sehelai benang pun. Telanjang tanpa bersunat. Uratan ghurla, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersunat, kembali seperti awalnya. Bayangkan, Pak, matahari didekatkan. Nah, pada hari yang seperti itu ada 7 golongan, ya, yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Siapa di antaranya? Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Seseorang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Kalau dia keluar dari masjid, kemudian dia kembali ke masjid. Nah, ini orangnya. Kalau dia pindah tugas, cari rumah, dia tanya, Pak, di situ ada masjid nggak? Ini ciri-ciri orangnya seperti itu. Ya, Pak, di sini di mana masjid terdekat? Hatinya itu selalu terpaut, tergantung kepada apa? Kepada masjid. Karena dia adalah orang yang selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan diri kita, ya, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terbiasa, ya, di luar Ramadan pun dia tetap, ya, dia seperti biasa bolak-balik masjid. Nah, di Ramadan ditingkatkan lagi. Ya, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh terbaik kita. Terlebih khusus di bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Terlebih khusus nanti insyaallah di 10 hari terakhir Ramadan ada syariat iktikaf yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini menjadi penyemangat, ya, untuk kita semua, termotivasi untuk bersemangat mengamalkan amalan saleh, terkhusus, ya, kita semangat untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungannya di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci yang mulia ini sampai akhir bulan, dan semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di pagi hari, dan di malam harinya kita sholat tarawih berjamaah bersama imam
sampai imam selesai. Setelah itu kita lanjutkan dengan qiraatul Quran, tilawah Quran sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Demikian pula bersedekah, ya, berbuat baik kepada orang tua dan amal ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan hal tersebut, dan semoga Allah beri taufik pada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya sampai ajal datang menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.